Minggu ke-6 tahun A. Yesus menyempurnakan hukum Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam permenungan misi SVD Indonesia. Anda sehat-sehat bukan? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu lalu Tuhan Yesus memberikan kepada kita program Kerajaan Allah. Hari ini salah satu bagian yang penting dalam khotbah di bukit, yakni pemenuhan hukum Tuhan. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Musa, melainkan untuk memenuhinya dan menyempurnakannya." Dalam bacaan pertama, menyiapkan bacaan Injil, sementara Paulus dalam bacaan kedua berbicara tentang kebijaksanaan Kristiani. Tentu berkaitan dengan wejangan Yesus, bukan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari silahkan membaca ketiga bacaan terlebih dahulu, resapkan sambil berdoa. Anda pasti akan menemukan hikmat kebijaksanaan Allah yang menakjubkan, yang menyegarkan hidup kita. Sementara refleksi berikut ini hanyalah membantu Anda untuk merenungkan, mencoba memahami firman Tuhan. Dalam bacaan pertama, kitab Sirach mengungkapkan kemerdekaan manusia melaksanakan perintah Allah atau menolaknya. Tentu dengan konsekuensinya, bukan? Kamu dapat mengamati perintah Allah. Itu tergantung pada pilihanmu. Ingat, sejak penciptaan, Allah menciptakan kita menjadi manusia bebas, manusia yang merdeka. Kita bisa menerima atau menolak. Kita melihat Adam dan Hawa hidup bebas di Taman Eden. Tetapi ternyata dia memilih melanggar hukum Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan pesankan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi kita lihat. Dan ini juga saat ini menjadi dampaknya bagi kita. Dan Bapak Ibu, Allah menempatkan di depan kita air dan api. Anda bisa pilih. Mati dan hidup dihadapkan pada kita manusia. Kita mau pilih yang mana? Tapi jangan lupa. Dan kita harus tetap sadar akan pilihan yang kita pilih. Jika pilihan kita sejalan dengan kebenaran Allah, mata Tuhan tertuju kepada kita yang takwa, yang taat, yang melaksanakan kehendak-Nya. Tentu kita akan mengarahkan hidup kita pada arah yang positif. Dan hal ini akan membawa damai, sukacita, kegembiraan, bahagia. Artinya, kita bersatu dengan Allah, hidup bersama Allah, bahagia bersama Allah. Namun sebaliknya, jika kita membiarkan diri kita dituntun oleh yang jahat, hidup egois, jahat, jangan kita mengarah menuju kematian. Tentu, jahat yang kita lakukan akan mengantar kita kepada kematian. Paulus katakan apa? Hidup dalam kehancuran. Ayo, mau pilih yang mana? Air atau api? Hidup atau mati? Kita diberikan kebebasan. Namun kita harus menyadari situasi kita. Di satu pihak kita diberikan kebebasan, kemerdekaan.
di lain pihak kita ini anak-anak Allah. Istimewa sekali. Bahkan segambar dengan Allah. Sampai hatikah kita menolak Dia yang telah menciptakan kita, yang telah berbuat baik kepada kita, yang menjanjikan keselamatan kepada kita. Bila kita baca, renungkan, dan berusaha memahaminya, sepertinya atau seakan-akan apa yang diajarkan Musa nenek moyang kita lain dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Musa berasal dari Allah. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus berasal dari Allah. Dan jangan lupa, Yesus adalah Allah. Bahkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukankah kedatangannya ke dunia dipersiapkan oleh para nabi melalui firman-firman Allah yang disampaikan kepada mereka? Sebagai anak Allah, Dia menyempurnakan apa yang Musa ajarkan, apa yang para nabi ajarkan. Dia adalah kesempurnaan hukum. Kesempurnaan hukum. Dia datang untuk menyempurnakan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemerdekaan sejati sungguh nampak dalam kasih. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati. Bagaimana Anda? Nah, Yesus jelaskan begini. Siapa yang meniadakan salah satu perintah Allah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, apa yang akan terjadi? Ia akan menempati tempat yang paling rendah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang mentaatinya dan melaksanakannya, Dia akan menempati tempat yang paling istimewa, paling tinggi dalam kerajaan Allah. Nah, jika hidupmu benar di hadapan Allah, kamu akan masuk surga. Kan begitu? Nah, apa yang diajarkan Musa dalam 10 perintah Allah, atau apa yang disampaikan oleh para nabi dalam kitab para nabi, semuanya bagus, bukan? Dan sudah sempurna. Dan bila dilawan, tentu ada hukuman dan sanksinya, seperti kita baca dalam kitab suci. Sementara Yesus lebih dan sangat sempurna dan paling sempurna. Dalam Perjanjian Lama dikatakan kalau kamu membunuh, hukumannya ini. Yesus lebih tegas lagi. Marah saja, kamu akan dihukum. Lebih berat lagi. Artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Yesus lebih berat lagi. Orang harus menjauhi diri dari segala yang jahat. Apa yang Yesus katakan sungguh-sungguh berat untuk pelaksanaannya, bukan? Namun Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan firman Allah. Asal kita bertaut kepadanya, kita bersatu dengannya, kita mengikutinya Dia, kita sejalan dengan Dia. Nah, kebijaksanaan Kristiani Bapak Ibu, itu sungguh luar biasa. Yang sulit dipahami oleh dunia, yang sulit dimengerti oleh orang lain. Di mana ada kesulitan, kita diundang membawa damai. Di mana ada kekerasan, kejahatan, kita diundang membawa penghiburan. Luar biasa. Coba sebagai penutup renungan ini, coba doakan lagi doa damai oleh Santo Fransiskus. Luar biasa. Dan itu menjadi doa kita setiap kali kita mengalami kegoncangan, kesulitan dalam hidup kita. Monggo Bapak Ibu silakan renungkan, silakan baca. Salam hormat dari saya, Pater Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Batu, Malang. Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin.